Sallallahu Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi hadarin amin. Wa qad warada fil hadits al-qudsi, dan telah diriwayatkan di dalam hadits qudsi. Hadits qudsi itu firman Allah yang bukan Al-Quran. Firman Allah. Malah ada riwayat kalau dalam surat berurut 100 pahala. Tetapi hadits qudsi enggak, tidak bernilai demikian. Al-Quran ada ayat-ayat dan kumpulan beberapa ayat menjadi surat. Begitu juga hadits qudsi tidak ada ayat-ayat dan tidak ada surat. Al-Quran bagi orang yang junub dan haid haram dibaca. Tapi hadits qudsi ya haram dibaca. Mushaf Al-Quran dipegang bagi orang yang berhadas kecil atau besar haram. Tapi hadits qudsi enggak. Ini perbedaan. Nah, ini hadits qudsi, firman Allah yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadits qudsi. Hadits qudsi itu biasanya sifatnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabbih subhanahu wa ta'ala. Ana jalisu man dzakarani. Allah berfirman, aku ini adalah menjadi teman akrab atau duduk yang dekat, artinya dekat akrab, man dzakarani, orang yang berzikir kepada aku. Kalau itu raja atau presiden, itu mempunyai julasa, orang-orang khusus. Itu disebut julasa, jalis. Ada jalisi, ini orang khusus kulit. Orang yang berzikir kepada Allah itu adalah julasa Allah, orang-orang khusus yang berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang pilihan maksudnya. Nabi SAW juga bersabda, man qa'ada man adam lam yadhkirillah fi kanat alaihi minallahi tiram. Siapa orang duduk tapi nggak berzikir kepada Allah, hanya main tanpa berzikir, maka dia akan mendapatkan satu tiro. Tiro itu menyatakan tabi'ah, risiko. Ada yang mengartikan hasrah, akan mendapatkan penyesalan. Risiko bisa mungkin berupa bala, musibah. Hasrah, nanti di hari kiamat akan terjadi penyesalan karena dia punya waktu untuk berzikir digunakan untuk lupa. Nah, itu sebagian awliya Allah itu, bahkan sebagian nabi, bahkan sebagian orang-orang yang soleh itu mendapatkan teguran bukan karena maksiat, tapi karena ada lam yadhkurillah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa keterangan dikatakan hewan itu mati karena saat itu dia tidak berzikir kepada Allah. Kalau menjadi penyesalan, ya. Kenapa? Karena nanti sekalipun masuk surga, tapi di surga ternyata ada orang yang menyesal. Nabi mengatakan, la yatahassaru ahlu jannah illa ala sa'atin lam yadhkurillaha fiha. Di surga tidak ada yang menyesal kecuali ada orang-orang yang dia punya waktu luang di dunia tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Temannya di derajat lebih tinggi, tapi dia dipisahkan di derajat lebih rendah. Kenapa? Karena
semuanya ternyata di saat itu menggunakan untuk zikir, tapi dia di saat itu menggunakan untuk lupa kepada Allah. Penyesalan ahli surga itu saudara. Kemudian Nabi menyatakan wa man ittaja'am muttaja'an lam yadhkurillah fihi kanat alaihi tirah. Siapa orang yang berbaring tidur, ada berbaring, ada tidur itu dalam istilqa. Istilqa itu dia tidur dengan punggungnya, rebahan. Kalau ittija itu tidur miring. Siapa orang tidur dan tidak berzikir kepada Allah, maka akan menjadi tiroh, akan bisa berisiko. Dan makna yang lain akan menjadi penyesalan. Saudara, kita ini tidur, lubang hidung nggak ada penutupnya, lubang telinga nggak ada penutupnya, semua lubang di bawah juga nggak ada penutupnya. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, jangan disalahkan kalau nanti ada masuk yang di lubang kita ini. Apalagi mulut kita juga terbuka. Jangan-jangan tikus yang akan masuk. Berzikir kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau akan menjadi penyesalan. Seperti tadi itu. Karena begini, Anda ini berzikir, Anda tidur, maka binatang juga tidur. Tapi bagaimana nilai tidurnya orang mukmin? Apakah sama dengan tidurnya binatang atau orang kafir? Enggak. Kenapa? Nilai tidurnya orang mukmin ada di situ adab. Tidur dengan punya wudu suci. Ada bacaan-bacaan yang dibaca sambil menghadap kepada kiblat. Maka ada di situ. Di situ ada nilai pahala. Dalam tidurnya diniatkan akan dia mulai, sehingga sekian lama dia tidur, dia terikut dalam diri orang berpahala. Tak sama dengan tidurnya binatang atau orang-orang yang tidak muslim. Karena itu akan menjadi penyesalan kalau memang tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma masyahadun lam syarab yadkhulillah fihi la kanat 'alaihi min Allah tirah. Tidak ada seseorang berjalan di satu jalan tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka akan menjadi risiko atau penyesalan nantinya. Jalan sambil berzikir kepada Allah, maka di situ dia akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat orang-orang dulu bagaimana setiap dalam melangkah sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW juga bersabda, la an adkurullaha ma'a qaumin ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Aku menjadi orang yang berzikir, kata Nabi, bersama sekelompok manusia setelah sholat fajar sampai terbitnya matahari, maka itu aku lebih senangi daripada memiliki dunia dan apa yang di atas dunia. Wala ana adkurullah ma'a qaumin ba'da salatil asr, dan aku berkumpul bersama orang-orang berzikir kepada Allah bersama-sama setelah salat asar ila an taghiba syams, sampai terbenam matahari, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Itu lebih aku senangi daripada memiliki dunia dan seisinya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Banyak bertasbih kepada Tuhanmu
sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Hah? Ya, yakni kalau inti sholatul fajar di awal waktu di acara setelah waktu, inti mepet waktunya. Dulu sama sebelum 5 menit baru sholat. Ini lain. Ini pahala maksudnya adalah kalau kamu sholat di awal waktu kemudian kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, begitu juga sholat asar itu adalah waktu yang mulia. Itu termasuk waktu-waktu yang mulia. Lebih baik kata Nabi miliki dunia seisinya. Anda mau tanya, antum umur 1000 tahun nggak pakai istirahat, kerja terus, bisa miliki separuh dunia? Nggak mungkin. Seperempat dunia? Ya nggak mungkin. 10% dari dunia? Nggak mungkin. 1% dunia? Nggak mungkin. Sekian 0,00% jauh sekali. Jadi kata Nabi, aku gunakan ini berzikir setelah sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Aku lebih senang daripada memiliki dunia dan seisinya. Hutan milik antum, lautan milik antum, manusia jadi budaknya antum, binatang ini jadi ternaknya antum, emas dan perak ininya antum. Kif antum merasa waktu itu kalau kamu gunakan untuk zikir kepada Allah lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya sekarang memang kita menganggap apa nilainya? Dolar lebih berharga daripada zikir. Fulus lebih berharga, tapi kalau sudah mati baru Anda tahu tidak berharga itu dolar. Tidak berharga emas itu, yang berharga zikirnya antum, sholat berjamaahnya antum, ibadahnya antum yang berharga. Bukan alaihi salatu wassalam, Nabi SAW juga bersabda, Zakirullah fil ghafilin bimanzilatis sabir fil farin. Orang berzikir kepada Allah di antara orang yang lupa. Di sana ada main-main, di sana ada futsal, di sana ada gafle, di sana ada karambol, di sana ada biliar, yang mubah-mubah lah. Tapi di sini dia baca Quran, di sini dia berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah di antara orang yang lupa itu sama dengan orang yang sabar di antara orang-orang yang melarikan diri. Sabar menghadapi musuh, dia tidak gentar, dia maju. Ada orang jadi pengecut, melarikan diri. Berbeda orang yang siap bertempur dengan orang pengecut, saudara. Orang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang betul-betul menghadapi nafsunya. Dia berperang dengan nafsunya, dia berperang dengan syaitannya. Tapi ini adalah orang pengecut, dia melarikan diri, tidak mau berperang, bahkan dia menjadi pengikut nafsu. Jangan-jangan akan menjadi pengikut syaitan. Minimal setan kalau tidak menarik Anda berbuat maksiat, Anda tidak berzikir kepada Allah, itu setan. Minimal kalau Anda tidak berbuat maksiat, yang tidak ajak untuk lupa kepada Allah. Karena apa? Karena Allah menugaskan kepada kita hidup di atas dunia untuk kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan berarti lawan ibadah itu harus maksiat, enggak. Ta'tilul hayah. Hidup bukan untuk ibadah, walaupun dengan banyak main, banyak tertawa, itu juga Anda tidak sesuai dengan tujuan utama hidup. Itu yang menyertai ta'tilul hayah. Ya, Anda buat tidur aja hidup Anda. Bangun sholat tidur lagi, bangun sholat tidur lagi, maka kamu juga tidak menggunakan ibadah umur kamu. Ini juga tidak sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namanya ta'tilul hayah. Wa dzakirullah fil ghafilin mithlu alladhi yuqatil 'anil farin. Sama ini. Orang yang berzikir kepada Allah di antara orang lupa seperti orang yang berperang di antara orang-orang yang melarikan diri. Kita dengar ini harus azan sedikit. Sama azan apa?
Dzakirullah fil ghafilin kal misbah fil baitil mudlim. Orang yang berzikir kepada Allah di antara orang lupa itu ibarat lampu atau berita di rumah yang gelap. Di rumah yang kalau nggak ada berzikir gelap itu rumah sudah. Negeri kita, daerah kita nggak ada berzikir gelap, saudara. Gelap ini yang membuat manusia celaka, tidak bisa membedakan, tidak bisa mengetahui jalur selamat. Dan jangan-jangan dianggap itu adalah barat, nggak tahunya timur. Jangan-jangan di muka dianggap adalah selamat, nggak tahunya di sini ada sumur dan seterusnya. Zikir kepada Allah itu adalah pelita, itu yang akan menerangi hati kita, bahkan yang akan membimbing kita kepada masa depan yang tak lurus. Nah itu. Dzakirullah fil ghafilin كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات من شدة البرد. Orang yang berzikir kepada Allah di antara orang yang lupa seperti pohon hijau royo-royo di tengah pohon yang berjatuhan daunnya karena terlalu dingin. Musim dingin banyak ini gugur itu daun-daunnya. Tapi ini muncul dengan daun yang betul-betul banyak dan menyenangkan, hijau warnanya. Berbeda dari riwayat asyajar khata' bainal hashim, antara pohon yang hijau dengan pohon yang kering. Bisa dibedakan dari jauh, bisa dibedakan. Ini kalau ketemu sama orang ahli zikir sama orang yang bukan ahli zikir, itu bisa bedakan hatta lihat wajahnya. Hatta lihat wajahnya dia bisa bedakan bagaimana wajahnya orang yang ahli zikir dengan orang yang ahli lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakirullah fil ghafilin yu'arrifuhu Allahu maq'adahu minal jannah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah padahal orang banyak lupa kepada Allah, nanti Allah akan tampakkan kepada dia tempat istimewanya dari surga. Ketika dalam sakaratul maut Allah tampakkan itu tempat kamu ada di surga, sehingga dia tidak merasakan rasa sakit yang terlalu berat dalam sakaratul mautnya. Mafhum mukhalafahnya, ya nggak tampak surga bisa tampak neraka, saudara. Ini alam kuburmu, ini alam akhiratmu. Apa nasibnya udah sakit, ditunggu dengan adab yang menyakitkan. Dzakirullah fil ghafilin yaghfirullah lahu bi'adadi kulli fasihin wa a'jam. Orang yang berzikir kepada Allah di antara orang lupa, Allah ampuni baginya dosa sebanyak orang yang fasih bicaranya bahasa Arab maupun orang yang bukan Arab dengan bahasa masing-masing, artinya dengan jumlah seluruh manusia. Dengan jumlah seluruh manusia. Nah itu zikir kepada Allah ini adalah tidak mampu kecuali orang-orang yang imannya mantap. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang bagi-bagi Quran banyak, Pak, tapi kadang-kadang orangnya nggak baca Quran. Orang bangun masjid banyak, tapi dia sholatnya nggak istiqomah dan jamaah di masjid. Kadang-kadang nggak sholat. Orang bagi-bagi wirid banyak, tapi dia nggak baca wirid. Karena itu yang sedang berzikir nggak semua orang pilihan. Orang pilihan itu adalah menandakan kekuatan iman dalam hati orang banyak berzikir. Nabi pernah menawarkan kepada sahabat, tawaran Nabi ya kepada sahabat, bukan bisnis, tapi lebih dari itu. Ala adullukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqil warik wad dhahab wa khairin lakum min an talqaw a'da'akum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Bukankah kamu mau aku kasih, aku tunjukkan kepada kalian amalan yang terbaik, amalan yang paling bersih di sisi Tuhanmu.
amalan yang lebih afdol daripada kamu bagi-bagi emas dan perak. Pernah ketemu nggak? Pernah bagi-bagi emas? Ini amalan lebih afdol dari itu. Amalan yang lebih afdol daripada kamu berhadapan dengan musuh Islam yang siap memenggal leher kamu dan kamu siap memenggal leher mereka. Jihad. Banyak orang itu takbirnya yang gede. Mau ya Rasulullah apa? Afdal dari itu. La tazal kita selalu kalau menjadi lisan selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ajak zikir, tak mau kadang-kadang Pak. Ayo kita khatam Al-Quran dalam 3 hari. Nggak mungkin mau. Rame-rame aja yang mau. Lisan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan berat itu adalah amalan orang-orang berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakurullah khalian kamubarizin ilal kuffari min baini sufufi khalia. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri. Jangan nangisnya di muka umum ini. Inti berzikir kepada Allah sendiri, kalau perlu sambil menetes air mata. Ini seperti orang yang berhadapan dengan orang kafir, berhadapan untuk duel di antara soft tadi itu yang tidak ada satu pun yang mau maju. Jadi bisa bayangkan ini ada orang kafir maju. Siapa yang bertanding dengan aku? Nggak ada maju, tapi ada satu yang maju mengalahkan itu semuanya. Berbeda dengan yang ketakutan tadi itu. Begitu juga berzikir kepada Allah di antara orang yang lupa kepada Allah. Mau lupa enggak? Anak asal baca Quran daripada main dan itu. Berapa juz anak bisa baca Quran ini daripada anak mengikuti caranya kau hidup. Ini adalah pahala yang luar biasa, saudara. Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lah wa sa'ilullah fi la yakhib. Khususnya di bulan Ramadan ini. Orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan diampuni dosanya. Dan orang yang minta di bulan Ramadan tidak pernah sia-sia dikasih permohonannya Allah. Kita ini niat puasa, Pak. Bukannya tidur. Nawa itu sauma. Jangan dibuat tidur, gak hanya sekedar. Yang lainnya baca Quran, zikir. Ini nawa itu nauma wajib. Niat tidur. Subuh tidur, bangun sholat zuhur, tidur lagi. Jam 5 baru bangun sholat asar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nauma wajib itu bukan sauma wajib. Malamnya kafir sampai subuh. Ya Ramadan. Dzakirullah fihi fa'dak udzurillah fa innahu a'udzu laka 'ala ma tatlub. Mintalah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Maka sesungguhnya itu membantu bagimu untuk mencapai harapanmu. Ya cita-cita. Kita ini kadang doanya yang panjang, Pak. Ya Allah, minta tunggu, ya Allah, ya Allah, fulus, ya Allah. Kita gak usah minta banyak dikit. Itu akan membantu kamu diterima oleh Allah. Khatamkan Quran. Setelah itu minta kepada Allah. Sholawat kepada Allah sekian. Dikir kepada Allah banyak. Itu akan membantu kamu dijabah oleh Allah. Kita kan ya dikirnya dikit, doanya maksa lagi. Sekarang ya Allah. Ya, bisa begitu saudara. Banyak dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbagi serahkan sama Allah. Berbagi serahkan sama Allah. Karena itu Allah katakan iyyaka wa iyyaka. Allah dahulu kenapa? Iyyaka na'budu dulu. Hanya kepada yang Allah aku beribadah. Udah beribadah banyak. Iyyaka nasta'in, baru minta pertolongan Allah. Kita kan minta pertolongan tanpa zikir, tanpa ibadah. Jangan. Nah,
sabri was. Minta pertolongan Allah dengan lewat apa? Zikir, dengan sabar dan dengan banyak sholat. Begitu. Kalau itu kepingin hajat dikabul, yang banyak sholat khususnya dia mulai. Yang banyak sholat khususnya di dia mulai. Insya Allah nggak akan sia-sia kok. Ya, insya Allah nggak akan sia-sia. Dua hadis lagi ini. Qala alaihi salatu wasallam, "Udzurullaha dzikran hatta yaqula al-munafiquna innakum tura'un." Banyak zikir. Dalam keadaan apapun, di rumah, di jalan, di mana-mana, sampai orang munafik gosip kamu, ini orang ria ini. Tak peduli, Pak. Ya, nggak peduli. Zikir yang banyak. Kalau perlu dituduh, digosipi orang munafik, ria dia. Hatta yaqulu, sampai orang-orang yang munafik menyatakan kamu adalah orang ria. Kenapa? Orang munafik itu pegel kalau diajak zikir panjang. Kalau diajak zikir panjang pegel. Nah itu, dan itu paling memberatkan sama syaitan. Setan ini Pak, idza dzukirallah khannas. Kalau ada orang berzikir Allah hari dia. Karena itu orang mukmin itu idza masal ta'ifu minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Zikir itu yang membuat kita terlindung daripada syaitan. Syaitan masuk ketika sudah hati kita kosong daripada berzikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu ya Rabbana azarab. Berat ya hati. Satu hadis. Qala alaihi salatu wasallam, "Adibu ta'amakum bi dzikrillah was-shalah Allah. Wa la tanamu 'alaihi fataksuwa qulubukum." Lelehkan makanan kamu, mungkin misalnya lemak, ya, kolesterol atau yang lainnya, dengan banyak berzikir kepada Allah dan sholat. Kalau kita kan olahraga sampai 2 jam, sholat yang banyak, kalau perlu 1000 rakaat. Sholat yang banyak. Lelehkan makanan kamu dengan banyak sholat dan berzikir kepada Allah. Jangan tidur. Kalau habis makan jangan tidur dulu, maka akan menjadi taksua qulubukum, akan menjadi kaku hati kamu. Jadi sebetulnya Nabi mengajarkan kita olahraga, tapi olahraga yang berpahala. Gerakan itu yang berpahala. Kalaupun harus jalan sambil berzikir. Jalan sambil berzikir. Karena Nabi juga memberikan gambaran orang kalau keluar dari rumahnya ke masjid, setiap langkah ada pahala. Semakin jauh rumahnya semakin gede pahalanya. Artinya di gambaran kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid, itu adalah gambaran banyak gerak, banyak jalan. Tapi jalannya jangan muter di mall. Jalannya ke masjid yang banyak. Ke masjid. Ini adalah gambaran bagaimana antum sehat jasmani, sehat rohani. Abdullah Al-Haddad ini kalau sudah habis belajar masuk ke rumahnya. Kalau antum ke Hadramut, saya masuk ke rumahnya Bu Haddad. Gak keluar dari situ kecuali setelah 100 rakaat. Ada riwayat 200 rakaat. Hadi ta'amakum bi dzikrillah was-shalah. Jadi kan untuk melelehkan, mencairkan daripada makanan kamu, kolesterol atau lemak misalnya, dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak sholat. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي
الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأشرف التحية وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين. والقصد ذكر نصيحة ووصية للنفس والإخوان إذ كانوا معي تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي والزهد في الدنيا الدني متاعها دار الوباء فما بها من مرتعي تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا تصفو بحال فاجتنبها أو دعي وعليك بالصبر فلا تعدل به شيئا وبالشكر الأتم الأوسع والخوف لله العظيم وبالرجاء فكلاهما مثل الدواء الأنفع والصدق والإخلاص لله احتفظ بهما فإنهما عماد المشرع والتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع وبمر ما يقضي الإله وحلوه كن راضيا ومن التوكل فاكرعي ولصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي واقنع بميسور المعاشي ولا تطل أملا وعما لا يحل تورعي واحذر من الكبر المشوم فإنه داء ومن عجب وشح مهلعي ومن الرياء إنه الشرك الخفي ومن التفحش سيمة العبد الدعي والنفس رضها باعتزال دائم بالصمت مع سهر الدجى والتجوع وهواك جاهده جهاد منازع ومخالف مثل العدو الأبشعي واعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع واتلو القرآن كلام ربك دائما بتدبر وترتل وتخشع والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمع فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخضعي وأحسن محافظة عليها واحضرا فيها ولا تغفل ولا تتوزعي والصوم والزكوات والحج إلى بيت الإله فقم بفرضك واسرعي واعلم بأنك عن قريب ميت فاذكر مماتك واخش سوء المصرع واذكر بأنك عن قليل صائر في بطن قبر من فلاة بلقعي ومن القبور إلى النشور لمحشر والوزن والقسر المهول الأشنعي ثم المصير لجنة ونعيمها
أو حر نار والعذاب الأفظع. يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي. يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي. يا رب واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا، أنت أسمع من دعي. يا رب واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. واجعل صلاتك والسلام مضاعفا لنبيك المختار خير مشفع المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعين. والحمد لله الكريم ختامها، وقد انتهت فاقبل إلهي وانفعي. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya sudah luar biasa. Ini ada kejadian yang benar-benar kita merasa benar-benar Islam itu luar biasa. Ada 5 doktor dari Amerika. Dia datang ke Indonesia. Kita ini juga orang Kristen, ternyata ya punya agama lah maksudnya. Tapi Islam ini kenapa kok pakai sujud, duduk lagi, sujud, apa rahasianya sih? Wah, dia ini dokter, diselidiki. Ternyata waktu kita sujud itu peredaran darah kita itu kembali normal. Kembali normal. Waktu sujud, duduk, sujud lagi, normal lagi. Oh, jadi Islam itu begini. Akhirnya 5 dokter itu masuk Islam semua. Alhamdulillah. Luar biasa ya kawan. Jazakumullah khair. Naga untuk siap berhadap. Naga kita berhadap. Lalu Muhammad bin Ali Muhammad untuk siap berhadap bila الحبيب عبد الله بن الحسن وبركاته وصلاته الى رب الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال كل شيء الحق حتى الله ونفعنا بالدارين آمين. وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه والتقوية بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى. فإن المضيع لأوامر الله متعرض للموت على غير الإسلام، فإن تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين وعلى الاستخفاف به، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. Maka harus bagi manusia berusaha di dalam menjaga Islamnya dan memperkuat Islamnya dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dari Allah untuk taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mudayyi', orang yang menyanyiakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah telah meresiko dirinya untuk mati tidak bawa Islam. Kenapa? Dia meninggalkan perintah Allah, kewajiban Allah itu dalil bahwa dia tidak menghargai agama Allah. Dia meremehkan daripada ajaran agama, meremehkan ajaran Islam. Hendaknya orang Muslim ini betul-betul waspada dalam hal ini. Saudara, tidak ada satupun orang yang jamin dirinya akan mati Islam. Siapa yang bisa dijamin Anda mati Islam?
Sahibul kitab Wahadad pernah berkata, man yadhunni fi barzakhi. Siapa bisa menjamin aku selamat di barzakh sama? Tapi kita ini harus melakukan antisipasi, jangan sampai mati karena Islam. Karena itu ada tasabbuh, mencari sahabat untuk mati dalam keadaan Islam. Saudara, nggak ada satu pun di antara kita menjamin diri kita ini sehat seterusnya. Tapi tugas kamu menjaga kesehatan kamu, merawat kesehatan kamu. Dengan cara apa? Tasabbuh. Oh, menjaga makan. Oh, cukup tidur, istirahat. Oh, ada olahraga. Oh, mungkin mengkonsumsi vitamin dan lainnya. Begitu juga, nggak ada penjamin kamu masuk Islam. Tapi tasabbuh, cara untuk menjaga Islam ini jangan sampai hilang, itu diatur. Karena itu laksanakan perintah Allah, jauhi yang dilanggar oleh Allah. Itu adalah tasabbuh, cara kamu menjaga Islam kamu untuk sampai mati dalam keadaan Islam. Itu saudara. Tapi ketika kamu tinggalkan larangan Allah, ini Islam merintahkan sholat, ini Islam merintahkan zakat, Islam memerintahkan puasa, Islam melarang zina, Islam melarang narkoba, Islam melarang itu semuanya. Kamu langgar, tapi kamu tidak menghargai Islam kamu. Kalau kamu punya duit, kamu jaga. Jangan sampai hilang duit kamu. Kamu belikan dompet yang kalau perlu dikasih gembok. Ditaruh ada di mana? Di kesanya belum ada security-nya di kesanya. Bagaimana menghargai itu duit supaya tidak hilang? Buat Islam Allah berikan kepada kamu, kenapa kamu hargai? Orang saudara menaruh duitnya di segala tempat, bukan di tempatnya, akan hilang. Islam bukan pada tempatnya, dikhawatir itu bisa hilang saudara. Islam itu dibawa di kafe, di diskotik. Islam itu dibawa dalam keadaan maksiat kepada Allah. Jangan, siapa yang jamin husnul khotimah mati dalam keadaan Islam? Tak ada. Sahabat untuk supaya bisa mati husnul khotimah Islam tidak diatur oleh Allah. Jangan melanggar larangan Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seharusnya. Satu kedua. Wa alaihi aidan al-rijali mal ma'asi wal atham fa innaha tud'ifu al-islam wa tuhinu wa tuzalzilu qawa'idahu wa tu'arriduhu lis-salbi 'inda al-maut kama waqa'a dhalika wa iyad bi dhalika kathir min al-mulabisina laha wal muslimina 'alayha. Hendaknya juga bagi manusia ini meninggalkan maksiat dan perbuatan dosa. Karena maksiat dan perbuatan dosa ini melemahkan bobot Islam. Dia akan menjadikan Islamnya adalah tidak kokoh, lemah, rentan, menggoyangkan pundi-pundi Islamnya, dan akan menyebabkan akan dicabut Islam dari orang itu ketika mati. Artinya suul itu terjadi banyak di beberapa orang yang melakukan maksiat kepada Allah dan senang gemar melakukannya. Jadi saudara, ya mudul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Orang itu umumnya mati sesuai dengan kebiasaannya. Inti kebiasaan di masjid, mati di masjid. Inti kebiasaan di warung, mati di warung. Inti kebiasaan dalam keadaan taat, mati dalam keadaan taat. Inti kebiasaan maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Nanti bangkitnya dikubur sesuai dengan matinya.
mati sujud, dia pas sujud di arsy Allah. Mati karena baca Quran, bangun dari kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan membaca Quran. Mati dalam keadaan mabuk, dia menghadap Tuhannya dalam keadaan mabuk, saudara. Jangan main-main, ini urusan anak serius. Ini adalah serius. Kata tadi dikatakan man amina an yuslaba imanuhu illa sulim itu. Siapa orang merasa aman imannya dicabut oleh Allah, maka itu tanda imannya akan dicabut di akhir umurnya. Orang yang takut setiap saatnya dicabut imannya, insya Allah selamat. Insya Allah akan selamat. Berapa banyak orang ketika mati dituntut dari Allah ternyata tidak bisa mengucapkannya. Kenapa? Dia nyanyi, matinya pas nyanyi. Itu tidak sedikit, saudara. Itu tidak sedikit. Itu tidak sedikit. Alhamdulillah, kita teruskan dulu. Wa fi qouli ta'ala thumma kana 'aqibatan alladziina asa'u su'an kanu bi ayatillah wa kanu yastahzi'un ma yadullu 'ala dzalik. Akan terjadi akibat orang yang melakukan kejelekan dan menjadikan orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka orang-orang yang menghinakan Allah. Ayat-ayat Allah dihinakan, cerita neraka dihinakan, cerita surga dihinakan. Ini adalah menunjukkan bagaimana itu akan bisa terjadi kepada siapapun. Karena itu pastikan diri kamu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah. Kalaupun terjadi pelanggaran, kalaupun terjadi misalnya perbuatan dosa, cepat tobat kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu jadikan kegemaran kamu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, maksiat itu sebetulnya menjijikkan. Tapi kalau sudah kamu selalu melakukan, akhirnya kamu bisa menikmati dari yang menjijikkan. Ini gambarannya. Pertama, kamu menemui kotoran itu, tapi kalau setiap hari ketemu, karena kampungnya kamu itu ada di situ banyak kotoran, jadi biasa. Mungkin kalau orang nggak biasa hidup di daerah yang bersih, kena bau sampah, terganggu. Tapi bagaimana orang yang bergumul dengan sampah? Bukan sampahnya, biasa. Kita mendengarkan jalannya kereta api keras mengganggu. Kita bangun, kita tidur bangun, kaget. Tapi bagaimana ada orang rumahnya sampingnya kereta api, dengar masih ngorok, saudara. Ini karena al-israr, kebiasaan. Maksiat itu, saudara, menjijikkan, jelek sekali. Tapi karena biasa, akhirnya jadi seperti wajar. Bahkan bisa menikmati, jadi ketagihan. Orang jadi pelacur harusnya malu kan? Malu, saudara. Tapi setiap hari dilakukan, akhirnya menjadi bangga jadi pelacur, saudara. Orang menjadi pemabuk itu tidak turun rumah, saudara. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi pecandu, dia akan bebas mabuk ada di mana-mana. Karena itu jangan Anda lakukan ini semuanya, karena itu akan mengakibatkan su'ul khotimah. Tinggalkan. Kita ini harus sensitif dengan dosa itu seperti sensitifnya kita dengan api. Api itu, saudara,
mau api besar atau kecil yang menyentuh kita. Untuk rokok dikit, tetekan aja di kulit kamu, nggak mungkin mau. Wah, api, gila ya deh. Dosa nggak begitu, jangan yang kecil, dosa kecil apa-apa, jangan. Bahaya itu, bahaya itu. Harus lebih sensitif dengan dosa daripada kita sensitif dengan api. Karena mau tanya, mau dikasih nomor sedikit, mau pindah, jangan terjadi itu. Dosa juga begitu, saudara. Jangan enteng ini dosa ini. Risikonya sampai ke neraka ini. Risikonya sampai ke neraka. Orang itu kalau mau bersalah, jangan kamu ukur kesalahannya kecil, tapi kepada siapa kamu bersalah. Orang lagi ya. Orang kalau bersalah, jangan kamu ukur kesalahannya kecil, tapi kepada siapa kamu bersalah. Anda meludahi teman Anda, itu biasa. Mungkin minta maaf selesai. Tapi kalau Anda meludahi raja, presiden, jangan diukur kalau mudah atasi mudah hanya karena mudah ada loh. Kepada siapa Anda mudah ini? Kepada siapa Anda mudah? Anda kencing di karangan orang, Anda kencing Masjidil Haram, lain. Di tempat mana kamu melakukan itu? Begitu juga Anda berbuat dosa kepada siapa? Ini bukan raja, ini bukan presiden, Rabbul Alamin. Fatasabu hainan wa huwa 'indallah 'azim. Kamu anggap ini remeh, ini besar loh di sisi Allah. Karena itu ada orang dosanya besar diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjadi orang takut. Tapi ada orang dosa kecil kadang-kadang masuk neraka. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi balan fa yahbi fin nar 70 khalifah. Ada orang itu kadang-kadang berbicara dengan bicara yang dianggap itu adalah biasa. Tapi justru pembicaraan tadi memasukkan dia dan neraka 70 tahun. Jadi bisa bayangkan kalau Anda masukkan batu ke sumur, lalu 70 tahun kalau peluk, nanti bisa bayangkan dalamnya seberapa. Ini baru masuk ke nerakanya 70 tahun. Kapan keluarnya kira-kira? Satu kalimat. Kenapa? Karena dia menjadikan kalimat itu adalah enteng, padahal itu adalah perbuatan murka Allah. Karena itu jadilah orang yang betul-betul menghindari perbuatan dosa. Kalaupun misalnya Anda terjerumus, cepat tobat. Anda mau tanya, kira-kira kalau Anda menemui ada orang menunda setelah berak, ceboknya ditunda, disuruh saja. Atau suja tak kita virok. Atau istrinya atau cerai. Nggak mungkin. Kalau Anda kotor cepat dong. Baru mengganggu. Kalau Anda berbuat dosa nanti seminggu lagi tobat gitu. Cepat tobat. Jangan Anda tunda-tunda. Itu menjijikan, itu kotor. Itu najis itu. Cepat tobat. Jangan kamu tunda-tunda. Karena itu ketika Anda sensitif dengan dosa, maka kamu akan membenci dengan perbuatan itu. Ketika kamu selalu melakukan, kamu akan menikmati, dan sulit kamu akan bisa berhenti. Sama dengan rokoknya antum. Ketika kamu sensitif, itu kena baunya tak kuat. Tapi ketika sudah kamu menjadi pecandu, kalau perlu itu tutup Qurannya dulu untuk merokok. Kalau perlu kita nggak sholat berjamaah, merokok dulu. Kenapa? Karena di situ kamu telah menjadi orang yang menikmati. Paham ya? Nah disinilah perbuatan dosa tadi ibu awas hati dan risikonya ya ikhwani, perbuatan dosa ini akan membuat orang itu kehilangan Islam, mati su'ul khatimah. Kenapa? Al-ma'asi baridul kufur.
masih bermaksiat ini nanti posnya ada di kuburan. Pertama yang dilakukan dosa kecil. Dosa kecil nggak bisa ditinggalkan, bukan lagi ke dosa besar. Dosa besar menjadi kecanduan dosa besar, entar lagi sudah ketutup hatinya. Bisa kalau perlu, gara-gara misalnya nggak punya duit untuk beli narkoba, kufur dia, dijual agama. Gara-gara dia tadi itu punya utang bunuh diri, bisa juga. Anda telah melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kehilangan Islam. Gara-gara tergila dengan kekayaan dan jabatan, murtad. Ada. Kenapa dia ini? Karena terbiasa melakukan perbuatan dosa dan akhirnya mengakibatkan hilangnya iman dan Islam. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas. Masya Allah. Ya, ya.